Baik, kita mulai kuliah kita pada sore kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana wabarakatuh. kabarnya mahasiswa Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. yang masih puasa, pertahankan ya. Masih kuat, sebentar lagi bisa berbuka. Ya Pak, semoga. Silakan. Untuk kamera jangan lupa on kan ya, biar bisa terlihat dengan jelas, biar bisa lebih interaktif. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita kuliah kali ini adalah materi yang pertama ya, yaitu kuliah sistem kendali nirkabel. Jadi perkenalan untuk kuliah yang pertama, yaitu perkenalkan nama saya, yaitu Dedi Sepriana STMKOM. Nah, bisa biasa dipanggil Dedi ya, atau Pak Dedi, silahkan. Untuk segala profil maupun kuliah biasanya mata kuliah biasanya saya upload juga di WordPress saya. Silakan bisa dibuka WordPress saya dari sepriana.wordpress.com. Jadi situ barangkali ada yang ingin download materi kuliah, silakan saya upload di WordPress saya. Baik, tentang pengenalan yaitu eh, tentang mata kuliah kita, bahwa kita akan kuliah dengan bobot penilaian ya. Sini akan saya ceritakan dulu. Penilaian kita itu ada 5, yaitu yang pertama nilai etika, nilai kuis, nilai tugas, kemudian nilai mid semester atau UTS, dan nilai ujian semester atau UAS. Dari kelima bobot tersebut memiliki bobot masing-masing. Untuk etika yaitu 10%. Ini terdiri dari eh, absensi ya, biasanya yaitu absensi, terus untuk sikap dan perilaku selama mengikuti kuliah, dan sikap dan perilaku selama berkomunikasi. Kemudian nilai kuis. Jadi kuis akan saya berikan dengan bobot yaitu 10%. Kemudian juga ada nilai tugas. Tugas juga 10%. Kemudian nanti di pertemuan ke-8 ya. Kalau kita berarti nanti di pertemuan yang keempat kali ya. Karena setiap kali pertemuan kita adalah 2 kali. Jadi nanti di pertemuan materi yang ke-8 itu ada UTS dengan bobot 30%. Kemudian ada nilai ujian semester yaitu UAS dengan bobot adalah 40%. Nah, dari kelima bobot tersebut harus terisi. Artinya di sistem portal dosen di Pancabudi ini ketika nanti ada yang tidak terisi maka mengakibatkan pengurangan nilai. Apalagi untuk UTS ya maupun UAS itu harus dikerjakan, harus diisi. Tugas juga itu sangat mempengaruhi daripada nilai. Kuis semuanya berpengaruh. Artinya ketika ingin memperoleh nilai yang bagus, maka harus mengerjakan semuanya. Untuk UTS sendiri 30%. Jadi ketika tidak mengerjakan UTS saja maka nilainya bisa bisa C ya. Kalau nggak salah bisa C ini kalau UTS tidak mengerjakan. Apalagi UAS. UAS kalau tidak mengerjakan maka nilainya adalah D. UAS nilainya adalah D. Makanya kelima komponen ini bisa uh, dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ketika nanti saya memberikan tugas, silakan dikerjakan sesuai dengan keterangan yang ada di tugas ya. Misalnya tugas ini dikumpulkan di portal, maka tugas dikumpulkan di portal. Jadi tidak salah. Terus nanti untuk konfirmasinya juga, yaitu ke WA group ya. Supaya apa itu? Supaya informasi yang diberikan tidak saling tumbang tindih. Nah, ketika rekan-rekan mahasiswa menanyakan pun, maka informasi tersebut bisa diterima oleh mahasiswa yang lain, sehingga tidak tumbang tindih pertanyaan maupun jawaban. Kemudian untuk pertanyaan semua ditanyakan ke WA Group. Jawaban juga ya jangan dikirim melalui WA pribadi, itu pasti nanti akan tertumpuk dan akan tertinggal. Bisa saja nanti suatu saat jika dikirim melalui WA pribadi itu
tidak akan terinput ya. Sering kejadian kepada mahasiswa seperti itu. Jadi suatu saat nanti dia merasa sudah mengirim tugas maupun ujian UTS maupun UAS itu salah kirim. Jadi kirimnya ke WA pribadi saya otomatis akan tertumpuk oleh WA-WA yang lain. Nah, itu maka nilainya bisa bisa E bahkan ya. Maka nilainya bisa bisa E. Untuk penilaian seperti itu ya. Jadi nanti kalau saya buat itu biasanya di portal. Nah, nanti ada portalnya di situ, ada kantong tugas, ada kantong kuis, ada kantong UTS, maupun ada kantong UAS. Nah, jangan lupa, nah, ini untuk setiap tugas maupun UAS, UTS, kuis itu yang dikerjakan, di screenshot ya, di screenshot terkait pengirimannya, yaitu misalnya Anda mengirimkan di portal si screenshot supaya apa? Supaya barangkali sistem tidak terupload. Jadi yang Anda upload itu tidak masuk ke dalam sistem. Nah, itu adalah nanti buktinya adalah dengan screenshot yang Anda simpan. Bisa nanti dikonfirmasikan ke saya. Nah, nanti di saat ujian akhir, di akhir semester itu pun jangan sampai ketika saya memberi batas waktu, itu kan biasanya aturannya memang dari universitas ya. Jadi ada batas waktu penginputan nilai dan ada batas waktu perubahan nilai. Jangan sampai nanti saat sudah selesai masa batas waktunya, Anda baru konfirmasi ke saya bahwa Anda misalnya telah mengirimkan tugas, tetapi ternyata salah tempat mengirimannya. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai di saat waktu yang telah diberikan sudah tidak ada, itu baru Anda konfirmasi. Terus terkait dengan nilai yang tidak tampil, biasanya di portal Anda nilainya misalnya T. Nah, itu adalah T adalah ketika Anda tidak belum menyelesaikan dengan administrasi maka nilainya T. Diharapkan nanti saat pengumuman nilai segera Anda lihat di sana nilainya Anda apa T sudah muncul nilai atau nilainya T. Jadi ketika nilainya T silakan hubungi ke bagian administrasi. Jadi nanti Anda bisa melihat memantau nilai saya sudah berapa. Jangan sampai kelewat. Kalau sudah kelewat sudah nggak bisa diperbaiki ya. Oke, sekarang ini kewajiban ya, kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, ini untuk kuliah kita bahwa selalu hadir tepat waktu. Nah, jika berhalangan hadir atau sinyal jelek, silahkan konfirmasi ketidakhadiran. Jadi di sini ada maksimal 4 kali ya tidak hadir ya. Di WA Group, jangan lupa jangan ke Japri. Nanti kalau Japri ketemu, kalau di WA Group saya bisa melihat, oh di WA Group ada berita apa. Silakan izin di situ disampaikan. Kemudian saat kuliah juga on cam ya saat kuliah. Nah, jika tidak on cam maka dianggap tidak hadir. Kemudian jangan lupa memakai pakaian yang sopan ya. Kita sama-sama menimba ilmu di sini. Ya kita menghargai apa yang kita lakukan. Jadi memakai pakaian yang sopan. Kemudian selalu mengerjakan tugas. Nah, tugas poin yang paling besar ya. Nah, jika tidak pun nanti nilainya bisa jelek ini. Makanya tugas, kemudian kuis, UTS dan UAS itu harus semua dikerjakan. Untuk tugasnya sudah saya sampaikan tadi, bisa dikirimkan melalui portal yaitu melalui e-learning. Kemudian jangan lupa di screenshot daripada tugas yang pernah Anda kirimkan. Kemudian yang terakhir bahwa segala pertanyaan disampaikan ke WA Group. Baik, untuk masalah apa ya kontrak kuliah kita kali ini ada yang ingin bertanyakan? Silakan.
Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Malam. Iya, silakan. Pak, jika nanti ada yang tatap muka Pak, jadwal kuliahnya yang di luar kota gimana ya Pak? Nah, silakan konfirmasi ke saya ya. Ya, kami berharapnya bisa hadir ya. Itu kan kita tatap muka hanya 4 kali kalau nggak salah kan dalam satu. Jadi 2 kali pertemuan ya. Karena empat kali tatap muka. Saya pun nggak hafal jadwalnya. Jadi bisalah minimal 1 kali lah bisa hadir ya. Silakan konfirmasi ke saya apa alasannya sehingga tidak bisa hadir ya. Di mana luar kotanya? Di Riau Pak. Oh di Riau ya. Silakan. Kemarin juga dari Kaprodi pesannya ya, ya paling nggak masa mahasiswa tidak bisa hadir sama sekali sekali aja ke sini gitu kata Kaprodinya bilang gitu. Jadi biar kita bisa tatap muka kuliah kita, bisa mengalami kuliah kita di Pancabudi seperti apa. Harapkan hadir ya. Dengan siapa ini? Insya Allah Pak. Aryani ya, Aryanisa. Insya Allah Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Untuk sistem kendali ya, di sini saya berikan sebuah contoh. Ini apa sih yang akan kita pelajari di sistem kendali nirkabel? Nah, di sini ada sebuah jurnal ya. Silakan untuk mahasiswa sekarang harus terbiasa untuk membuka jurnal. Jadi acuannya itu untuk referensi bisa dari jurnal ya. Nah, di sini ada sebuah jurnal tentang sistem kendali nirkabel. Jadi judulnya adalah kendali pengunci pintu secara nirkabel menggunakan Wemos Arduino. Nah ini teknologi nirkabel ya dengan menggunakan microcontroller Wemos namanya. Ini jurnalnya di Universitas Widya Agama Malang, nah, dari jurusan Teknik Elektro, tulis oleh Sofyan Rahardiansyah dan kawan-kawan. Jadi untuk mahasiswa sudah harus terbiasa untuk buka jurnal ya. Jadi silakan bagi yang belum terbiasa buka jurnal bisa aja buka di Google Scholar. Nah, di sini banyak misalnya Scholar kan. Kita ketik aja di uh, search engine-nya nirkabel misalnya, nirkabel dengan Arduino. Nah, ini nanti kan ketemu berbagai macam jurnal ya di situ. Ada yang berbahasa Indonesia maupun ada yang berbahasa Inggris. Nah, sini kita akan coba memberikan gambaran seperti apa sih teknologi nirkabel, sistem kendali nirkabel itu. Nah, jadi sini ada sebuah contoh bahwa kendali menggunakan Wemos. Jadi Wemos di sini ada serinya Wemos D1R2. Jadi Wemosnya mini, seukuran sekitar 2 kali 3 cm. Ya, berbasis dengan transformasi data menggunakan ESP8266. Jadi komunikasinya dengan menggunakan Wi-Fi ya. Kemudian ada peralatan lain yaitu juga ada motor servo dan juga akan ditampilkan di LCD. Tetapi untuk penggunaan kontrolernya menggunakan handphone. Jadi handphonenya digunakan untuk mengendalikan kunci tersebut. Jadi dari handphone tersebut dibuat sebuah aplikasi untuk bisa mengendalikan pengunci pintu secara nirkabel tanpa menggunakan kabel. Jadi pengendalian jarak jauhnya ini yaitu tanpa menggunakan kabel ya. Jadi artinya dengan menggunakan handphone saja sudah bisa mengunci pintu secara otomatis. Jadi perangkatnya yaitu Wemos D1R2 yaitu ini sudah terkenal dengan Arduino Compatible Development Board yang dirancang khusus untuk keperluan Internet of Things. Jadi sekarang udah zaman Internet of Things ya. Jadi semua bisa dilakukan dengan jangkauan internet. Kemudian ada ESP8266 Wi-Fi-nya yaitu yang bisa menghubung dengan Wi-Fi pada di sekitar kita. Bisa menggunakan WiFi di rumah, WiFi di HP. Jadi hotspotnya bisa pakai HP maupun internet yang ada di rumah. Kemudian ada perangkatnya yaitu motor servo sebagai aktuator.
Jadi untuk metodenya yaitu ini ya, kita akan membahas sedikit. Metodenya bisa dari mulai komunikasi sampai dengan selesai. Alatan bahannya sudah jelas. Nah, jadi dari sini nanti mahasiswa harus sering membaca jurnal. Nah, di sini contohnya. Jadi untuk skema alatnya itu di Android itu melalui HP tersebut menuju ke akses point. Akses point itu adalah jaringan internet ya. Kemudian modul nirkabel yaitu berupa Wemos. Kemudian melalui programan Arduino memerintahkan kepada kunci untuk menutup maupun membuka. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi menggunakan pengendali lewat handphone. Ini sebuah contoh yang sederhana ya. Silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengaplikasikan apa ide yang ingin dibuat untuk membuat sebuah teknologi yang sekarang sudah mulai ke nirkabel, jadi tanpa adanya kabel. Ada lagi sebuah perusahaan yang besar, yaitu ada terobosan paling baru, yaitu terkait dengan ini ya penanaman chip pada otak manusia. Nah, perusahaannya Mas Elon, jadi Elon Musk ya. Yaitu menanam chip di otak manusia untuk pertama kalinya dengan teknologi neuroteknologi, bahwa ini adalah pengendali pada otak manusia ini ditanam di dalam otak manusia, kemudian di belakang telinganya terdapat sebuah komputer mini, kemudian dihubungkan dengan komputer. Jadi pada eh, aplikasinya itu bisa mengendalikan gerak mouse melalui perintah-perintah dari sel saraf yang ditanamkan pada otak manusia tersebut. Jadi dengan pengendaliannya itu dari impuls listrik ya dari otak manusia tersebut kemudian dikirimkan ke mini komputer yang ada di belakang telinga, kemudian mini komputer tersebut mengirimkan ke laptop maupun ke komputer untuk menggerakkan mouse. Jadi bisa menggunakan kursor mouse. Ini adalah sebuah teknologi yang paling baru terkait dengan nirkabel. Jadi silakan nanti kepada mahasiswa bisa dikembangkan ya. Seperti apa ingin saya buat sebuah teknologi tentang masalah yang terjadi di sekitar kita. Itu bisa menjadi sebuah bahan penelitian nanti yang akan dilaksanakan. Bes. Ya, Pamung praja. oke. Untuk gambaran mata kuliah kita seperti itu. Untuk materi yang pertama, silakan rekan-rekan mahasiswa bisa ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Oke, jika tidak ada, maka kita akan berlanjut ke materi yang kedua ya. Jadi kita sekali pertemuan langsung dua materi. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ditanyakan kita lanjut ya ke materi yang kedua. Oke, sebelumnya untuk materi yang pertama saya mau ngambil absen dulu. Hidupkan kamera, kemudian nama itu jangan lupa sesuaikan dengan absen. Nama di profil ya, sesuaikan dengan absen. Baik, satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah hadir 25 mahasiswa.